ولا تموتن إلا وأنتم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Elias Channel. Pada kesempatan kali ini saya hadirkan khutbah Jumat yang berjudul pentingnya sholat 5 waktu yang berlangsung di Masjid An-Namir Al-Balili pada tanggal 1 Maret tahun 2024. Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini walau kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sini teman-teman berpikir dan dia sudah berpikir insyaallah ramadhan kirifum Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada lawan ini memang puji syukur orang sisi arajannakum Allah subhanahu wa ta'ala si bawa dan ribuan tahun itu kepada angka kiringan salawat dan ni'mat selamat syukur lawa di sisi Allah berna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini teman-teman bikin dan ya sudah bikin ya insyaallah di masa iman kirim Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada lawan imai kepada pemagai araja syukur tak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba egana papenya ya angka naleki tetapi angka seti papenya mendek sisa dia sekarang ya naritu angkana papenya mangumur malampe sehingga kepada angka mana mau padapi oleh Sya'ban Allah subhanahu wa ta'ala. Nah rekomelo toki mita witanggala dekna naganda si minggu bahkan kurang lebih dari 2 minggu lagi kepada anda si runtui ulama pacina Allah subhanahu wa ta'ala yang ada itu ulang ramalan di bulan Sya'ban ini yang tinggal menghitung hari lagi kita masuk di dalam bulan suci Ramadan. Marilah kita manfaatkan untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, sholat kita, zakat kita, agar nanti di bulan suci Ramadan ya Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat melaksanakan semua ibadah dengan secara maksimal. Sini teman-teman bikin dan ya sudah bikin insyaallah masih kirim Allah subhanahu wa ta'ala dilalanna wa tuma barakah meloka rampe-rampe ki atau meloka pada parengaran ki makada ya ramatu ular ramalan nasabah mega tawita mega lita sidi masalata magala puasa magala masaka magala mengajari ular ramalan tetapi rosang pajak wajibna madari nafido madari nasaleh maaf madari nasaleh rosang pajak wajibna. Makanya di kesempatan kali ini saya akan membahas pentingnya yang namanya sholat. Kedua alasan maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patukan yang sangat sempaja. Yang pertama nasabah waktunya diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yang kesempajangnya. Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam surah Al-Isra
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipalarang atau diperjalankan mulai dari Masjidil Haram lalu Masjidil Aqsa napayakka sinabita mendri rilai batu sidratul muntaha mendri langsung mengolori Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima yasan perintah sempajang. Berbeda dengan turunnya perintah ibadah yang lainnya seperti zakat, puasa dan perintah sedekah hanya dikirimkan melalui perantara yakni malaikat Jibril. Ini menandakan bahwasanya kedudukan salat sangat agung, menandakan bahwasanya inilah salat ibadah yang paling utama yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Alasan yang kedua, maginan kesempajangnya paling nampak-nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lori umatna nasabari as-salimari namatuhu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling pertama dihisab pada seorang hamba yakni salatnya. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi abdi yaumil qiyamati shalah wa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Biasri namatuhu Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling pertama dihisab oleh dia ada yang dari kesempajana nari ko makanjai sempajana seti tahu maka macam mana ni makanja amalan yang pernah ia laksanakan. Tetapi nari ko masolangi sempajana seti ada maka macam mana ni masolang amalan yang pernah ia berbuat. Sini teman-teman pikir dan ia suruh merabiknya insyaallah masih-mana kirim Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja angka patah makada nareko angka set ditahu urang na pegaw ya sange parenta sempajang urang ni na ya sange sempajang insyaallah dia termasuk orang-orang yang selamat. Insyaallah dia akan menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi maka debung Allah subhanahu wa ta'ala dek na yamananna tu tomas sempajange masuk di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi pakutan alam polari di mana menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Bagaimana bisa orang yang melaksanakan sholat pekko carana tok pegoi perintah Allah subhanahu wa ta'ala justru masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang dimaksud dengan orang-orang yang sholat tapi celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yakni orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang mana yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Maka Tuhan didata menafsirkan iri ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari Imam Abu Ja'far As-Siddiq yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai terhadap salatnya yang dari itu terpuji mundur-undurui waktu sempajana. Nasabah maka dari Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal sebetulnya dia menipu dirinya sendiri. Nareko tetongi napigoi asangi sempajang, dia hanya mengingat Allah sedikit sekali, lesek-lesek paringaranna. Makanya antara salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkana sedi waktu loi makutana orang Nabi ya Rasulullah, yang mana yang dimaksud dengan orang yang lalai terhadap salatnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang dimaksud dengan orang yang lalai terhadap solatnya ya nariku topo dia undur waktu sempajana. Makanya Ibnu Katsir juga berpendapat atau menafsirkan ayat ini sama dengan pendapatnya Imam Abu Ja'far As-Siddiq juga menafsirkan bahwasanya orang-orang yang lalai terhadap solatnya yang nariku topo dia undur waktu sempajana. Bahkan Imam Ibnu Katsir menambahkan yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai terhadap solatnya ya dari itu topoji ya, orang yang tidak memperhatikan rukun-rukun yang ada dalam solatnya. Sitongannya rukun panjangnya ada beberapa, tetapi di dalam kesempatannya singkatnya ada rukun yang harus saya sampaikan nasabahnya. Pasalnya kita nampak tu kita minta mega nasari umatnya yaitu di dalam sampajangi angka rokoknya sengi tu maknina ya sengi tu maknina cuma peso-peso Cina nak pakai lecek di gerakan sedia. Makanya yang kutuburan yang rukuk tuburan dibaca-baca rukuk minimal 3 detik atau 5 detik cuma peso Cina nak pakai lekte di gerakan yang lainnya. Nasabah mega makanya Nabi Muhammad SAW banyak umatku yang tidak memperhatikan tumak nilainya nariko nabi doi yang sengi sempaya. Yang kedua, angka sedikit kisah menurut itu kecil oleh sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ia dari sahabatnya Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ya dari sahabatnya Nabi tak kesik buta angkana sedih waktu loi makutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rasulullah angkana kasih keringanan bagi ia untuk pegau ia senge sempajar ribolaku nasabah ia buta kak. Makutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat maka dia Abdullah nareko bani to wen kalinga dah. Maka dia Abdullah ya Rasulullah wen kalinga. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nareko balik wen kalinga mafalek bani to wen masjid. Maka datangilah dan carilah di mana azan itu dikumandangkan. Makanya sebagian ulama kita nari macam di dalele maka itu ini umat selengi wajib itu situngan nama berjamaah di masjid tetapi kita di umumnya di masyarakat Indonesia nasabah kita bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i hanya menghukumi sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan nasabah negara sunnah yang senang karena dengan rekomelo kepada hukumnya dia akan menjadi fardu adega menjadi wajib ini. Sini teman-teman bikin dan dia selesai bikin insyaallah dari mana kiri Allah Subhanahu wa taala. Di antara dua pendapat yang orang sampai kaki, pendapat yang paling kuat yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai terhadap salatnya yaitu topoji mundur-undur itu sampajana. Nasabah makadaimu Allah Subhanahu wa ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sitongenna iro sampajana tau mukminge pura dilifatkan turikum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi riwayat tu ya tinggal menghitung beberapa hari lagi ke mata marul mafacinahum Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mengintrospeksi diri kita kepada saya tak kepada cengiwi ibadah-ibadah utamanya yang sampajangnya sebagaimana orang peletu kaki ya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dah sampajat tu menjadi patentu diterimana amalan-amalan yang pernah kita perbuat. Jangan sampai matur di ular ramalan angka siap-siap idap kedakai luburi alai tak mapuasa dipacapui orang parata masuk mapitara masedekah tetapi masalah sampajata maka dek gagana terima masalah mana ni amalata dek na terima dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para saleta jangan sampai kita nanti di hari akhirat kelak
nak pergi masa sekalian lebih baik sesekali tak lina daripada restoran maulina pun Allah Subhanahu wa taala. Nasabah Makkah dari pun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wan terpare suka kasih rilinoe nasabah witani ngani terpare suka kasih rilinoe melopino ya sangat pemadeceng. Tetapi insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang beriman mati dalam keadaan husnul khatimah, mata mati di surga paling tinggi nafum Allah Subhanahu wa taala, yakni jannatul firdaus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Nah teman-teman, terima kasih yang masih setia menonton di channel ini. Terus pantau Elias Channel untuk mendapatkan info-info terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.